Banyak orang bangkrut bukan karena krisisnya terlalu besar, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar siap. Menariknya ada satu kelompok yang justru terlihat lebih tenang, lebih tahan banting, bahkan sering keluar dari krisis dalam posisi yang lebih kuat. Saya bicara tentang kebiasaan finansial orang Tionghoa. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang mereka lakukan secara berbeda dan kenapa strategi itu bisa kamu tiru mulai hari ini? Kalau kita ingin membedah rahasia ini secara jujur, kita harus mulai dari satu hal mendasar, yaitu cara mereka memandang uang. Bagi sebagian besar orang, uang adalah alat untuk menikmati hidup. Tapi bagi banyak keluarga Tionghoa, uang pertama-tama adalah alat untuk bertahan hidup. Ini perbedaan kecil tapi dampaknya sangat besar. Coba kamu refleksikan sebentar. Ketika kamu menerima penghasilan, apa yang pertama kali kamu pikirkan? Apakah bagaimana cara menikmatinya? Atau bagaimana cara mengamankannya? Disinilah titik awal perbedaan itu muncul. Banyak keluarga Tionghoa sejak kecil sudah diajarkan bahwa kondisi buruk itu bukan kemungkinan, tapi kepastian. Krisis bukan kalau terjadi, tapi kapan terjadi. Cara berpikir ini membuat mereka secara otomatis membangun sistem perlindungan, bahkan ketika ekonomi sedang baik-baik saja. Data dari berbagai studi perilaku keuangan di Asia menunjukkan bahwa tingkat tabungan rumah tangga etnis Tionghoa cenderung lebih tinggi dibanding rata-rata populasi. Di Indonesia sendiri, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada di kisaran 49% pada tahun 2022. Sementara inklusi keuangan sudah lebih dari 80%. Artinya banyak orang punya akses ke uang, tapi tidak benar-benar tahu cara mengelolanya. Disinilah keunggulan mereka muncul, bukan dari akses tapi dari kebiasaan. Prinsip pertama yang sangat kuat adalah hidup di bawah kemampuan, bukan sesuai kemampuan. Ini terdengar sederhana, tapi jarang dilakukan secara konsisten. Misalnya ketika penghasilan naik, banyak orang langsung menaikkan gaya hidup. Ganti motor jadi mobil, ganti kontrakan jadi cicilan rumah besar, ganti makan sederhana jadi sering nongkrong mahal. Tanpa sadar pengeluaran ikut naik seiring pemasukan. Sebaliknya banyak keluarga Tionghoa justru melakukan hal sebaliknya. Ketika penghasilan naik, gaya hidup tetap. Selisihnya dialihkan ke tabungan atau aset produktif. Pernahkah kamu melihat pengusaha yang terlihat sederhana, bahkan seperti tidak punya banyak uang, tapi ternyata memiliki banyak aset? Itu bukan kebetulan, itu strategi. Mereka memahami satu hal penting, yaitu cash flow lebih penting daripada gengsi. Karena saat krisis datang, yang menyelamatkan kamu bukan citra, tapi cadangan. Prinsip kedua adalah disiplin dalam menyimpan likuiditas. Likuiditas artinya uang yang mudah diakses, bukan yang terjebak di aset jangka panjang. Banyak orang melakukan kesalahan fatal di sini. Mereka merasa sudah punya aset karena memiliki rumah atau kendaraan, tapi tidak punya uang tunai saat dibutuhkan. Padahal saat krisis yang paling berharga justru uang tunai. Contoh nyata terjadi saat pandemi. Banyak orang yang memiliki aset tapi tidak punya cash flow. Akibatnya mereka terpaksa menjual aset dalam kondisi harga jatuh. Sebaliknya, mereka yang punya cadangan kas justru berada di posisi kuat. Mereka bisa bertahan lebih lama, bahkan membeli aset orang lain dengan harga diskon. Ini bukan teori, ini pola yang terus berulang di setiap krisis ekonomi. Menurut data Bank Indonesia, selama pandemi 2020 sampai 2021, konsumsi rumah tangga turun signifikan. Tapi peningkatan simpanan di perbankan justru terjadi pada kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok yang memilih menahan konsumsi dan memperkuat cadangan. Sekarang saya ingin kamu berpikir jujur. Kalau penghasilan kamu berhenti hari ini, berapa lama kamu bisa bertahan tanpa hutang? 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan kurang? Banyak keluarga Tionghoa menargetkan minimal 6-12 bulan biaya hidup dalam bentuk likuid. Ini bukan angka sembarangan. Ini hasil dari pengalaman panjang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Prinsip ketiga adalah tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Ini mungkin salah satu faktor paling krusial. Sebagian besar orang Indonesia masih mengandalkan satu sumber penghasilan utama, yaitu gaji. Masalahnya gaji adalah sumber yang paling rentan saat krisis. Ketika perusahaan mengalami tekanan, yang pertama dilakukan adalah efisiensi. Dan efisiensi hampir selalu berarti pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, banyak keluarga Tionghoa sejak awal membangun lebih dari satu aliran pendapatan. Bisa dari usaha kecil, investasi, atau aset yang menghasilkan. Misalnya ada yang punya toko kecil sambil bekerja, ada yang punya kontrakan, ada yang berinvestasi di perdagangan barang.
atau bahkan sekedar menjadi perantara dalam transaksi. Mereka tidak menunggu besar untuk mulai, mereka mulai kecil tapi konsisten. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah punya lebih dari satu sumber penghasilan? Kalau belum, berarti kamu sedang menempatkan diri dalam posisi yang sangat rentan. Prinsip keempat adalah fokus pada arus, bukan hanya nilai. Banyak orang terjebak pada angka besar, tapi lupa pada aliran. Misalnya punya rumah 1 miliar terdengar hebat, tapi kalau rumah itu tidak menghasilkan apa-apa dan justru menimbulkan biaya, apakah itu benar-benar membantu saat krisis? Sebaliknya, aset kecil yang menghasilkan arus kas stabil justru jauh lebih berharga dalam situasi sulit. Inilah kenapa banyak dari mereka lebih memilih aset yang bisa berputar, seperti perdagangan barang, properti sewa, atau bisnis dengan margin kecil tapi volume tinggi. Mereka tidak terlalu terobsesi dengan terlihat besar, tapi fokus pada sistem yang terus berjalan. Sekarang coba kamu bayangkan dua orang, yang satu punya aset besar tapi tidak liquid dan tidak menghasilkan. Yang satu lagi punya aset sederhana tapi menghasilkan arus kas setiap bulan. Saat krisis datang, siapa yang lebih kuat? Jawabannya jelas, dan disinilah letak perbedaan mindset yang sering tidak disadari. Banyak orang ingin terlihat sukses sekarang, tapi mereka ingin benar-benar aman di masa depan. Ini bukan soal etnis, ini soal pola pikir dan kebiasaan yang bisa kamu tiru. Dan kabar baiknya, semua prinsip ini tidak membutuhkan modal besar. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan disiplin. Masalahnya, kebanyakan orang baru sadar setelah krisis datang. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana cara menerapkan semua ini secara konkret dalam kehidupan kamu sehari-hari tanpa harus mengubah hidup secara drastis. Sekarang kita masuk ke fase yang menentukan, bukan lagi soal memahami, tapi soal bertindak. Karena jujur saja, banyak orang tahu harus menabung, tahu harus punya cadangan, tahu harus punya penghasilan tambahan, tapi tetap tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak tahu harus mulai dari mana, dan merasa semuanya harus besar sejak awal. Padahal strategi orang-orang yang tahan krisis justru sebaliknya. Mereka tidak menunggu sempurna, mereka mulai dari yang kecil tapi pasti. Langkah pertama yang sangat konkret adalah memisahkan uang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan sisa. Ini perbedaan yang sering diremehkan. Kebanyakan orang menabung dari sisa uang, artinya kebutuhan dulu, keinginan dulu, baru kalau ada sisa disimpan. Masalahnya hampir tidak pernah ada sisa. Sebaliknya, pendekatan yang lebih efektif adalah membalik urutan. Begitu kamu menerima penghasilan, langsung pisahkan. Misalnya 50% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk cadangan, 20% untuk investasi atau pengembangan, dan 10% untuk fleksibilitas. Angka ini bukan aturan baku tapi kerangka awal. Yang penting adalah kebiasaannya. Kalau kamu merasa berat, mulai dari kecil. Bahkan 10% saja sudah jauh lebih baik daripada 0. Intinya bukan besar kecilnya, tapi konsistensinya. Langkah kedua adalah membangun dana bertahan hidup secara sistematis. Bukan sekedar ingin punya, tapi benar-benar dihitung. Coba hitung biaya hidup kamu per bulan secara jujur, termasuk makan, transportasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya. Misalnya totalnya 3 juta rupiah. Kalau target kamu adalah 6 bulan, berarti kamu butuh 18 juta rupiah. Sekarang pertanyaannya bukan besar atau kecil, tapi berapa lama kamu bisa mencapainya. Kalau kamu bisa menyisihkan 1 juta per bulan, berarti butuh 18 bulan. Kalau 2 juta berarti 9 bulan. Ini menjadi konkret, terukur, dan realistis. Banyak orang gagal karena targetnya abstrak. Mereka hanya bilang harus punya dana darurat, tapi tidak pernah menghitung. Padahal sesuatu yang tidak diukur hampir pasti tidak akan tercapai. Langkah ketiga adalah menciptakan penghasilan tambahan yang realistis, bukan yang ideal. Ini penting. Banyak orang menunda karena ingin langsung punya bisnis besar. Padahal yang dibutuhkan saat ini bukan besar, tapi tambahan. Contoh paling sederhana, kamu bisa mulai dari hal yang dekat dengan aktivitas kamu sekarang. Kalau kamu sering menggunakan media sosial, kamu bisa mulai jualan kecil-kecilan. Kalau kamu punya skill tertentu, kamu bisa menawarkan jasa. Kalau kamu punya jaringan, kamu bisa menjadi perantara. Di Indonesia, fenomena ini sangat nyata. Banyak orang yang awalnya hanya jualan kecil lewat marketplace, tapi perlahan berkembang. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku usaha mikro di Indonesia memulai dari skala sangat kecil, bahkan dari rumah. Artinya tidak ada alasan untuk menunggu sempurna.
Sekarang saya ingin kamu berpikir, apa satu hal yang bisa kamu mulai minggu ini untuk menambah penghasilan walaupun kecil? Jangan cari yang rumit, cari yang bisa langsung dilakukan. Langkah keempat adalah mengubah cara kamu melihat pengeluaran, bukan lagi sekedar hemat, tapi strategis. Ada dua jenis pengeluaran, yang melemahkan kamu dan yang menguatkan kamu. Pengeluaran melemahkan biasanya bersifat konsumtif tanpa dampak jangka panjang. Misalnya membeli barang hanya karena tren atau gaya hidup yang tidak menambah nilai. Sebaliknya, pengeluaran yang menguatkan adalah yang meningkatkan kemampuan kamu menghasilkan uang. Misalnya belajar skill baru, membeli alat kerja atau memperluas jaringan. Orang-orang yang tahan krisis tidak anti mengeluarkan uang, mereka hanya sangat selektif. Mereka bertanya sebelum membeli, ini membuat saya lebih kuat atau lebih lemah. Kalau kamu mulai menggunakan pertanyaan ini secara konsisten, keputusan finansial kamu akan berubah drastis. Langkah kelima adalah membangun kebiasaan mencatat dan mengevaluasi. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang tidak tahu kemana uang mereka pergi. Mereka hanya merasa habis, padahal kalau dicatat seringkali ada kebocoran yang sebenarnya bisa dihindari. Kamu tidak perlu sistem rumit, bahkan catatan sederhana di ponsel sudah cukup. Yang penting adalah kesadaran, karena begitu kamu sadar, kamu punya kendali. Langkah keenam adalah menghindari jebakan hutang konsumtif. Di Indonesia, kemudahan akses kredit semakin tinggi, mulai dari kartu kredit sampai layanan bayar nanti atau pay later. Masalahnya, banyak orang menggunakan ini untuk gaya hidup, bukan kebutuhan produktif. Akibatnya, ketika krisis datang, mereka bukan hanya kehilangan penghasilan, tapi juga terbebani kewajiban. Sebaliknya, mereka yang lebih disiplin biasanya hanya menggunakan hutang untuk hal yang menghasilkan atau benar-benar mendesak. Ini bukan berarti hutang selalu buruk, tapi penggunaan yang salah bisa sangat berbahaya. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Berapa persen dari pengeluaran kamu saat ini yang benar-benar perlu, dan berapa persen yang sebenarnya bisa dikurangi? Jawaban ini mungkin tidak nyaman, tapi sangat penting. Langkah ketujuh adalah membangun mental tahan krisis. Ini yang sering tidak terlihat tapi sangat menentukan. Banyak orang panik saat krisis bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena tidak terbiasa menghadapi tekanan. Sebaliknya, mereka yang sudah terbiasa hidup disiplin, terbiasa menahan diri, dan terbiasa berpikir jangka panjang, cenderung lebih tenang. Karena bagi mereka ini bukan situasi baru, ini hanya bagian dari siklus. Dan ketenangan ini adalah keunggulan besar, karena saat orang lain panik, mereka justru bisa berpikir jernih dan mengambil peluang. Sekarang coba kamu bayangkan dua kondisi. Yang pertama, kamu hidup tanpa cadangan dengan satu penghasilan dan banyak kewajiban. Yang kedua, kamu punya cadangan, beberapa sumber penghasilan, dan pengeluaran terkontrol. Saat krisis datang, siapa yang lebih siap? Jawabannya jelas dan kamu tahu itu. Masalahnya bukan pada kemampuan, masalahnya pada keputusan yang kamu ambil setiap hari. Dan yang menarik, semua langkah ini sebenarnya bisa kamu mulai tanpa menunggu krisis. Justru harus dimulai sebelum krisis, karena kalau kamu menunggu sampai kondisi buruk datang, biasanya sudah terlambat. Kalau kamu perhatikan dengan jeli, ada satu pola yang selalu berulang di setiap krisis. Sebagian besar orang kehilangan aset, tapi sebagian kecil justru mengumpulkan aset. Ini bukan kebetulan, ini strategi yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Kita mulai dari satu konsep penting, yaitu cara memandang krisis. Bagi kebanyakan orang, krisis adalah ancaman, tapi bagi sebagian orang yang lebih siap, krisis adalah momen diskon besar-besaran. Kenapa bisa begitu? Karena saat krisis terjadi, harga aset cenderung turun, properti turun, bisnis banyak yang dijual, bahkan saham mengalami koreksi dalam. Ini bukan opini, ini pola historis. Pada krisis global 2008, banyak aset di seluruh dunia turun tajam. Di Indonesia, indeks harga saham gabungan sempat turun lebih dari 50% dari puncaknya. Saat pandemi 2020, pola yang sama terjadi. Dalam waktu singkat, pasar saham jatuh drastis sebelum akhirnya pulih. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa memanfaatkan kondisi itu? Jawabannya sederhana, hanya mereka yang punya likuiditas dan keberanian. Dan dua hal ini tidak muncul tiba-tiba. Ini hasil dari kebiasaan yang kita bahas sebelumnya. Banyak keluarga Tionghoa memahami siklus ini. Mereka tidak mencoba menebak kapan krisis datang, mereka hanya memastikan bahwa ketika krisis datang mereka siap.
Ini seperti petani yang tahu musim kemarau pasti datang. Dia tidak panik saat kemarau tiba karena dia sudah menyiapkan cadangan air sejak musim hujan. Analogi ini sederhana tapi sangat relevan. Sekarang kita masuk ke strategi berikutnya, yaitu akumulasi aset saat orang lain terpaksa menjual. Di Indonesia, fenomena ini sangat nyata. Saat ekonomi melemah, banyak usaha kecil yang tidak kuat bertahan. Mereka butuh likuiditas cepat, sehingga mereka menjual aset dengan harga lebih rendah. Disinilah peluang muncul. Orang yang punya cadangan kas bisa masuk dan membeli aset tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kondisi normal. Ini bisa berupa properti, bisnis kecil, atau bahkan sekedar barang dagangan dalam jumlah besar dengan harga miring. Tapi penting untuk dipahami, ini bukan soal memanfaatkan kesulitan orang lain secara tidak etis. Ini soal kesiapan dan timing. Karena dalam ekonomi, transaksi tetap terjadi. Bedanya hanya pada siapa yang siap dan siapa yang terpaksa. Sekarang saya ingin kamu berpikir lebih dalam. Kalau hari ini ada peluang membeli aset bagus dengan harga 30-40% lebih murah, apakah kamu siap? Atau justru kamu yang akan berada di posisi menjual? Pertanyaan ini sangat menentukan posisi kamu di masa depan. Strategi berikutnya adalah tidak terburu-buru terlihat kaya, tapi fokus menjadi kuat secara finansial. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Di era sekarang, tekanan sosial sangat besar. Media sosial membuat standar hidup terlihat tinggi. Banyak orang merasa harus terlihat berhasil sekarang juga. Akibatnya mereka mengorbankan kestabilan jangka panjang untuk kepuasan jangka pendek. Sebaliknya, banyak keluarga Tionghoa justru menunda kepuasan. Mereka lebih memilih terlihat biasa saja, tapi diam-diam membangun kekuatan. Mereka tidak terlalu peduli apakah orang lain menganggap mereka sukses hari ini. Yang mereka pedulikan adalah apakah mereka aman 10-20 tahun ke depan. Ini adalah permainan jangka panjang, dan di permainan jangka panjang, konsistensi selalu mengalahkan kecepatan. Strategi berikutnya adalah menjaga jaringan dan hubungan. Ini sering diabaikan padahal sangat penting. Dalam banyak kasus, peluang terbaik tidak datang dari informasi publik, tapi dari jaringan. Misalnya, ada seseorang yang ingin menjual usaha karena butuh cepat. Informasi ini biasanya tidak langsung muncul di pasar terbuka, tapi kalau kamu punya jaringan, kamu bisa tahu lebih awal. Inilah kenapa banyak keluarga Tionghoa sangat menjaga hubungan, baik dengan keluarga, teman maupun rekan bisnis. Mereka memahami bahwa dalam krisis bukan hanya uang yang penting, tapi juga akses. Dan akses seringkali datang dari hubungan. Sekarang saya ingin kamu refleksi, seberapa kuat jaringan kamu saat ini? Apakah kamu punya lingkungan yang saling mendukung secara ekonomi atau justru saling konsumtif? Lingkungan akan sangat mempengaruhi keputusan kamu, terutama saat kondisi sulit. Strategi berikutnya adalah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Krisis hampir selalu membawa perubahan, pola konsumsi berubah, kebutuhan berubah, bahkan cara orang bekerja juga berubah. Mereka yang kaku biasanya akan tertinggal, sebaliknya mereka yang fleksibel bisa beradaptasi lebih cepat. Contohnya saat pandemi, banyak bisnis offline yang kesulitan, tapi mereka yang cepat beralih ke online justru bisa bertahan, bahkan berkembang. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan kemampuan ini bisa dilatih. Caranya sederhana, biasakan diri untuk tidak terlalu nyaman dengan satu cara. Selalu terbuka dengan alternatif, selalu siap belajar hal baru. Strategi terakhir dan mungkin yang paling penting adalah kesabaran. Banyak orang ingin hasil cepat, tapi dalam konteks keuangan, hasil besar hampir selalu butuh waktu. Mereka yang tahan krisis biasanya punya horizon waktu yang panjang. Mereka tidak panik dengan fluktuasi jangka pendek. Mereka fokus pada arah, bukan pada pergerakan harian. Ini sangat penting terutama dalam investasi, karena tanpa kesabaran, strategi terbaik pun bisa gagal. Sekarang kita tarik benang merah dari semua ini. Bertahan saat krisis bukan soal keberuntungan, ini soal sistem. Sistem yang dibangun dari kebiasaan kecil, dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Mulai dari hidup di bawah kemampuan, membangun cadangan, menciptakan banyak sumber penghasilan, sampai siap mengambil peluang saat krisis datang. Semua ini saling terhubung, dan yang paling penting semua ini bisa kamu mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu sempurna. Yang dibutuhkan hanya satu keputusan, yaitu mulai. Kalau kamu perhatikan dari awal, sebenarnya tidak ada rahasia yang benar-benar rumit. Semuanya kembali pada pola pikir dan kebiasaan.
hidup di bawah kemampuan, menjaga likuiditas, tidak bergantung pada satu penghasilan, disiplin dalam mengelola uang, dan siap mengambil peluang saat krisis datang. Hal-hal ini terlihat sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Krisis tidak pernah memberi peringatan yang jelas, tapi selalu ada pola yang berulang. Dan orang-orang yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Mereka tidak menunggu situasi membaik, mereka mempersiapkan diri sebelum situasi memburuk. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dari semua yang sudah kita bahas, bagian mana yang bisa kamu mulai hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka cara pandang baru, jangan berhenti di sini. Terapkan satu saja dulu, lalu lanjutkan secara bertahap. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya yang menentukan kamu bertahan atau tidak saat krisis bukan kondisi ekonomi kamu, tapi keputusan yang kamu ambil hari ini, bahkan setelah kamu menonton video ini. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari Jojolog. Wassalam.